Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah, ruang yang menyatukan spiritualitas, sains, dan kesadaran. Di sini kami membuka jalan rekoneksi manusia dengan Tuhan melalui aktivasi ruh sebagai gerbang kesadaran yang bekerja dalam bahasa frekuensi dan gelombang. Bahwa satu-satunya jalur koneksitas ibadah umat dengan Tuhannya hanyalah melalui sistem wasilah. Dasarnya yang pertama adalah Quran Surat Asy-Syura 51 yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, di balik hijab atau dengan mengutus seorang utusan. Jadi mekanisme persambungan antara manusia dengan Tuhan hanya melalui tiga hal, yakni melalui wahyu, di balik hijab dimaknai sebagai di balik materi, dan di balik materi hanya ada tentang energi, frekuensi, dan gelombang. Dan kemudian melalui utusannya. Oleh karenanya, Tuhan membuat sebuah sistem kebersambungan, yaitu tali wasilah, sebagaimana Quran Surat Al-Ma'idah 35, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Kemudian didukung oleh Quran Surat Al-Kahfi ayat 17, May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursida. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang waliyyan mursida. Bahwa secara prinsip tali wasilah adalah menghubungkan antara Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, yang berbeda secara dimensi, ruang, dan waktu. Oleh karenanya, Allah membuat sistem persambungan ini melalui sang utusannya, yaitu Ruh Rasul, atau orang mengenalnya sebagai Nur Muhammad. Substansinya adalah dia berfungsi sebagai channel atau frekuensi ilahiyah atau adaptor dimensional. Artinya sang utusan itu berfungsi untuk mempersambungkan antara alam ketuhanan dengan alam dunia ini. Dia bentuknya frekuensi ilahiyah, karena semesta ini didesain dalam sistem gelombang. Karena hanya gelombanglah yang memungkinkan semesta ini terhubung lintas dimensi. Tidak mungkin sesuatu yang sifatnya materi bisa menembus alam yang imateri ini. Dan di dunia ini selalu ada penerimanya, selalu ada transmitternya. Dahulu adalah seorang nabi. Dialah yang memahami, dialah yang ruhnya didiami oleh channel ilahiyah ini, oleh frekuensi Tuhan ini. Dan oleh karenanya, umat dalam beribadah menginduksi dalam bentuk patuh, tunduk, dan berserah diri kepada sang transmitternya, kepada nabinya. Namun nabi adalah penduduk bumi yang terikat oleh hukum ruang dan waktu. Dia ada umur teknisnya, ada lahirnya, dan ada wafatnya. Dan setelah Nabi khatam, selalu ada pewarisnya. Sebagaimana hadis, Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Dalam Al-Quran banyak sekali terminologi tentang pewaris Nabi. Salah satunya adalah ulil amri minkum,
Sebagaimana Quran surat An-Nisa 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat tersebut juga menggambarkan sebagai sistem wasilah. Ati'ullaha, taatlah kepada Allah, ati'ur rasul, taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum. Dan menariknya, wa ulil amri minkum tidak dibarengi dengan kata taat, karena status ulil amri minkum adalah sebagai pewaris Nabi. Dia juga ada umur teknisnya, ada masa berakhirnya, sehingga tidak mungkin taat kepada sesuatu yang mempunyai akhir. Berbeda dengan Allah yang Maha Qadim dan Rasul yang Qadim, artinya dia tidak berpermulaan, dia kekal, baku, dan mutlak. Dan pada saat ini pula, maka umat cukup menginduksi kepada sang pewarisnya, kepada sang ulil amri minkumnya, dalam bentuk kepatuhan, tunduk, dan berserah diri. Dan pewaris lainnya ada juga yang menyebutnya sebagai waliya mursyida, sebagaimana Quran surat Al-Kahfi 17, atau rasulun min anfusikum, sebagaimana At-Taubah 128, serta ulama sebagai pewaris Nabi. Dan umat juga cukup menginduksi kepada pewaris Nabi ini dalam bentuk kepatuhan, ketundukan, dan berserah diri. Berdasarkan hal tersebut, maka sekarang kita bisa melakukan klarifikasi atau konfirmasi atau menilai diri sendiri. Apakah kita dalam beribadah mempunyai jalur koneksitas dengan Tuhannya? Salah satu indikator yang paling nyata dan mutlak adalah kita bertemu dengan transmitternya, bertemu dengan pembawa channelnya, bertemu dengan al-wasilahnya. Jika tidak, maka Anda akan terjebak dalam model ibadah yang seperti ini, yakni tidak ketemu pewaris Nabi, dan umat hanya mengikuti tafsir atas Quran dan hadis, sehingga ketundukannya, kepatuhannya, berserah dirinya hanya kepada mazhabnya, firqohnya, golongannya, organisasinya, atau kadang bersolok karir sesuai dengan tafsirnya sendiri. Walaupun di kelompok ini ada juga yang mencoba melalui sang al-wasilah, namun wasilah di sini dipahami sebagai sebatas tawasul, berkirim doa, sholawat, kirim fatihah. Atau ada juga sekelompok orang yang mempunyai mursyid, tetapi mursyidnya tidak waris, sehingga tidak bisa tersambung kepada Allah. Karena hanya sistem wasilah inilah yang bisa tersambung dengan Tuhannya. Jadi, hal yang demikian ini tentu tidak mungkin tersambung dengan Allah. Dan ternyata ada juga satu kelompok lagi yang bernostalgia spiritual. Karena tidak ketemu dengan nabinya, tidak ketemu dengan pewarisnya, dan tidak mengikuti pola ini, akhirnya bernostalgia spiritual dengan mengikuti nabinya yang terdahulu. Padahal nabinya telah khatam, dan kelompok ini juga sangat banyak. Demikian saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda tetap stay tune di model lama, atau segera mencari sang al-wasilah? Dia bisa seorang ulil amri, bisa rasulun min anfusikum, bisa waliya mursida, atau al-ulama warasatul anbiya. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.